Selamat siang, Bu Lina. Siang Bu Ratna. Bu Lina, boleh saya mengganggu waktu Ibu sebentar? Saya ingin berbincang-bincang sebentar dengan Ibu. Oh tentu saja boleh Bu Ratna. Kebetulan saya sedang santai karena pekerjaan saya sudah selesai Bu. Baik, Bu. Terima kasih ya sebelumnya. Silakan Bu Ratna, kira-kira apa yang mau Bu Ratna sampaikan nih? Iya, terima kasih. Mohon maaf ya sudah mengganggu waktu Ibu Lina. Oh tidak apa-apa Ibu, apa nih yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Kelihatannya seru sekali. Iya nih, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa bingung sekali. Dan saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya alami saat ini, Bu. Baiklah Bu Ratna, semoga dengan pertemuan kali ini Ibu mendapatkan solusi atas kebingungan yang Ibu alami ya. Dan semoga saya bisa membantunya Bu. Nah Bu Ratna, coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu merasa kebingungan saat ini Bu. Begini Bu, di kelas saya itu ada beberapa murid yang suka jahil sekali kepada temannya. Dia tuh suka sekali mengganggu teman-temannya, membuat keributan, dan akhirnya biasanya berakhir dengan perkelahian Bu. Saya tuh sedih banget Bu. Oh begitu ya Bu. Saya penasaran nih Bu, apakah hal itu terjadi pada saat jam pelajaran atau itu juga terjadi di luar jam pelajaran Bu? Kejadiannya sering sekali berlangsung pada saat pelajaran di kelas Bu, sehingga anak-anak yang lain jadi merasa terganggu pada saat belajar. Saya sudah coba menasihati mereka agar tidak selalu membuat keributan, tapi mereka masih saja melakukannya, Bu. Saya jadi bingung sekali bagaimana harusnya, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi hal itu menjadikan suasana kelas menjadi tidak nyaman dan aman untuk belajar ya, Bu. Padahal Ibu Hmm, sudah berusaha menasehatinya ya, Bu. iya, Bu. Nah, kira-kira ada berapa siswa, Bu, di kelas Ibu yang suka membuat kegaduhan? Yang paling super ini ya, Bu ya, ada 3 anak. 3 anak yang di kelas saya yang selalu menjadi biang keonaran dan keributan. Ada Adit, Abi, dan Farel, Bu. Oh, baiklah Ibu, berarti ada 3 siswa ya, Bu. Nah, untuk mencari solusinya, kita harus tahu penyebabnya nih, Bu. Kira-kira mengapa hal itu dapat terjadi, terutama pada ketiga anak itu ya, Bu? Iya, Bu. Saya sudah mencoba mencari tahu alasan mengapa mereka melakukannya. Saya coba perhatikan sepertinya mereka ini memang meminta perhatian secara lebih dari guru dan teman-temannya, Bu. Karena di rumah mereka kurang perhatian dari orang tuanya. Mereka sibuk bekerja. Bahkan salah satu anak yang bernama Farel itu di rumah dia hanya tinggal bersama kakek dan neneknya saja karena orang tuanya bekerja di luar kota. Dan mungkin juga kurangnya kesadaran dalam diri mereka, Bu, akan penerapan nilai-nilai kebajikan untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, Bu. Oh begitu Bu Ratna. Jadi penyebabnya karena mereka ingin diperhatikan dan memang membutuhkan perhatian yang lebih ya Bu. Serta kurangnya kesadaran dalam diri mereka. Nah Bu Ratna, Ya. sebenarnya apa sih harapan Ibu terhadap anak-anak itu Ibu untuk kedepannya? Untuk kedepannya ya sebenarnya harapan saya untuk semua murid saya ingin mereka memiliki sikap untuk lebih saling menghargai, saling menghormati, sehingga bisa tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Begitu, Bu. Saya sangat setuju dengan pendapat Ibu. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif sangat penting diciptakan untuk menghasilkan siswa yang berkualitas ya Bu. Nah, tadi kan Ibu sudah tahu nih faktor-faktor penyebab masalahnya dan harapan Ibu ke depannya. Lalu menurut Ibu, apa sih kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah tersebut Bu? Kekuatan yang saya miliki yaitu kemampuan dalam berkomunikasi, Bu, baik dengan siswa maupun dengan orang tua. Apalagi di era yang sekarang ini ya, Bu, kecanggihan teknologi, kita bisa berkomunikasi jarak jauh dengan mudah. Dan karena kebanyakan murid-murid kami kan alamatnya masih di dalam zonasi sekolah, Bu. Jadi saya bisa berkomunikasi juga secara langsung, Bu, dengan orang tua atau dengan murid-murid. Bisa kita melakukan home visit atau juga wali murid bisa datang ke sekolah untuk berkonsultasi, Bu, begitu.
Oh begitu Ibu. Nah Bu, dari kekuatan yang Ibu miliki nih, kira-kira apa yang bisa Bu Ratna lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Bu? Iya Bu, saya akan melakukan pendekatan Bu, pendekatan secara personal kepada mereka dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Saya akan mencoba berbicara dari hati ke hati Bu dengan anak-anak tersebut secara santai, mungkin di luar jam pelajaran. Kemudian saya juga akan menjalin kolaborasi atau komunikasi yang positif dengan orang tua mereka agar kami sama-sama ya, kita bersama-sama membimbing anak-anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Bu. Oh berarti komunikasi positif ya Bu? Iya, betul, Bu. Luar biasa sekali Bu Ratna ini rencana yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Dan menurut Ibu dari rencana yang Ibu ambil tadi, apa yang menjadi prioritas dari rencana tersebut Bu? Yang menjadi prioritas utama nantinya murid-murid saya memiliki kesadaran intrinsik ya dari dalam diri mereka sendiri sehingga mereka tidak ingin lagi bersikap jahil, tidak mau lagi mengganggu teman, berhenti membuat kegaduhan, lebih menghargai dan menghormati teman-teman, tidak hanya temannya tapi juga orang-orang di sekeliling mereka, Bu. Oh begitu Ibu, luar biasa sekali ya Bu. Lalu kira-kira pendekatan personal kepada murid Ibu ini kapan bisa dilaksanakan Bu? Apakah mungkin saat pelajaran atau setelah pelajaran usai Ibu? Secepatnya akan saya lakukan pendekatan personal. Waktunya setiap kali ada kesempatan, Bu. Misalnya di sela-sela kegiatan belajar, saya juga bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian saya juga bisa melakukan pendekatan personal ini di jam-jam istirahat atau waktu senggang, Bu. Oh baik Ibu, nah pendekatan personal ini dilakukan untuk murid Ibu ya. Nah, Iya. sekarang kalau komunikasi dengan orang tua nih Bu, kira-kira rencana Ibu bagaimana Bu? Bisa Ibu ceritakan? Iya, Bu. Kalau dengan orang tua, pertama saya akan melakukan komunikasi dengan orang tua melalui WA ya, WA pribadi. Saya akan mencoba memberikan informasi tentang perkembangan belajar anak dulu, kemudian memberikan informasi tentang permasalahan yang dilakukan anak-anak selama di sekolah. Saya akan mencoba menceritakannya kepada orang tua, kemudian bersama-sama mencari jalan keluar demi menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada anak agar mereka bisa saling menghargai dan menghormati antar teman dan juga orang-orang di sekelilingnya. Kemudian apabila masih belum mendapatkan solusi, saya akan melakukan uh, home visit Ibu atau memanggil orang tua juga ke sekolah. Uh, Kalau itu belum mendapatkan solusi begitu, Bu. Oh baik Bu Ratna, sangat luar biasa ya. Sekarang kita dipermudah ya Bu dengan adanya alat komunikasi dan aplikasi WhatsApp misalnya. Komunikasi, Betul. komunikasi antar guru dan orang tua kita harapkan akan dapat memberikan hal positif dalam memantau perkembangan anak ya Bu. Nah, kemudian dari rencana Ibu tersebut, apa sih ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu? Kalau keberhasilan rencana aksi saya akan saya lihat melalui penilaian sikap, Bu. Setelah ini, saya akan mulai melakukan penilaian sikap dengan menggunakan rubrik penilaian yang sesuai dengan nilai-nilai sikap yang terkait. Dan juga saya akan menyesuaikan dengan nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama, Bu. Wah, betul sekali Bu. Berarti nanti Ibu akan melihat situasi dan melakukan penilaian juga ya Bu ya. Betul, Bu. Nah, dari penilaian itu pasti kita akan tahu ya Bu, berhasil atau tidaknya. Untuk hasil yang maksimal, pasti kita harus punya komitmen nih Bu. Lalu yang saya ingin tahu, komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang diterapkan ini bagaimana ya Bu? Komitmen saya ke depannya ya, Ibu, saya akan melakukannya secara terus-menerus, Bu, secara kontinu, Bu. Menanamkan nilai-nilai kebajikan secara konsisten sampai ada perubahan dalam diri murid-murid ini ke arah yang lebih baik lagi. Mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala hal, Ibu. Baik Ibu, lalu siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam membantu jalannya komitmen Ibu ini?
Kalau yang saya libatkan tentunya seluruh ya Bu, tidak hanya anak-anak yang bermasalah saja, tapi juga murid-murid yang lain, teman-temannya, kemudian orang tua atau wali murid, kemudian kepala sekolah, dan juga rekan sejawat Bu. Karena yang masuk ke kelas saya, yang Hmm, berhadapan langsung dengan mereka kan tidak hanya saya ya Bu, iya betul. juga ada guru-guru lain, guru-guru mapel yang biasa berhadapan dengan anak-anak tersebut. Jadinya kami bisa bersama-sama membimbing anak-anak tersebut agar memiliki sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan, Bu. Wah, bagus sekali Bu Ratna. Jadi Ibu akan berkolaborasi ya Bu, bekerja sama dengan seluruh warga sekolah. Kemudian tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan ke depannya itu? Untuk kedepannya tentunya saya akan menanamkan nilai kebajikan kepada seluruh murid saya, menjalin kolaborasi yang baik dengan orang tua, kemudian berbagi praktik baik ini dengan rekan sejawat agar rekan sejawat yang mempunyai permasalahan sama seperti saya bisa menerapkannya juga dalam mengatasi permasalahan mereka. Juga kita juga bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang kondusif, sehingga membangun kesadaran intrinsik dalam diri anak-anak agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wah, Ibu luar biasa sekali. Jadi kedepannya Ibu akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid Ibu ya, Bu. Dan menjalin kolaborasi dengan orang tua sehingga membangun kesadaran intrinsik pada murid Ibu. Semoga anak-anak Ibu nantinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, Bu. Amin. Itulah yang saya harapkan, Ibu. Nah, nih Bu, rencana Ibu sudah sangat baik ya, Bu. Lalu kapan Ibu akan mulai merealisasikan, Bu? Apakah bisa langsung direalisasikan, Ibu? Minggu ini insya Allah Ibu akan saya laksanakan, Bu Lina. Wah, semoga berhasil ya, Bu. Tidak sabar saya mendengar cerita Ibu lagi. Apakah kita bisa bertemu lagi, Bu, untuk membahas hasil dari komunikasi positif yang akan Ibu terapkan di kelas Ibu? Tentu saja Bu Lina, nanti saya akan kembali berbagi pengalaman dengan Bu Lina ya. Mungkin 2 minggu lagi ya Bu Lina. Wah, baik Ibu, tidak sabar saya. Nah, Ibu, setelah kita bercakap-cakap tadi nih, Ibu, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan nih? Dan bagaimana sih perasaan Ibu setelah percakapan ini, Bu? Uh, Alhamdulillah saya jadi paham Bu bahwa untuk mendapatkan solusi uh, ternyata saya bisa mampu ya Bu mendapatkan solusinya atas permasalahan yang saya hadapi. Kemudian dengan bantuan pertanyaan yang Ibu berikan, solusi yang saya dapatkan agar murid-murid yang suka mengganggu temannya itu dengan cara melakukan pendekatan personal dan kemudian melakukan komunikasi yang positif dengan murid dan orang tua. Kemudian juga saya harus secara intensif menanamkan nilai-nilai kebajikan, saling menghargai dan menghormati kepada murid-murid saya. Dan selanjutnya saya akan secara konsisten melakukan kolaborasi dengan semua pihak untuk menumbuhkan kesadaran intrinsik dalam diri murid-murid tentang nilai-nilai kebajikan ya Bu ya. Saya lega sekali, saya senang sekali setelah melakukan percakapan bersama Ibu, akhirnya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Alhamdulillah iya Bu, tetap semangat ya Bu Ratna untuk tetap mendidik murid-muridnya dan menciptakan generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Saya merasa sangat senang bisa berdiskusi dengan Bu Ratna hari ini. Apakah ada yang ingin Bu Ratna sampaikan lagi, Bu? Saya rasa sudah cukup Ibu. Saya berterima kasih sekali atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan. Sama-sama Bu Ratna, senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu. Jangan lupa berbagi praktik baiknya ya Bu. Siap Ibu, sampai ketemu ya Bu minggu depan ya Bu. Selamat beraktivitas Bu Lina. Oke Ibu, selamat beraktivitas juga. Salam sehat dan bahagia untuk Bu Ratna. Terima kasih Bu. Sama-sama.